Kepala Subkoordinator Perbenihan Provinsi Maluku, Zulkifli Polpoke, didampingi Kadis Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jemi Watumlawar, dan pengawas benih Levinus Samara menyatakan bahwa kehadirannya untuk melihat langsung benih kelapa yang disemai oleh Dinas Pertanian di Wesawak, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Kamis 10 November 2022. Dalam pantauan tim verifikasi dari Provinsi Maluku tentang benih kelapa yang disemai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah bagus, hanya prosesnya bervariasi sehingga verifikasi kali ini ada sebagian kecil yang belum lolos diverifikasi karena kriterianya belum memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat untuk diverifikasi adalah tinggi tunas kelapa harus 30 cm, jumlah daunnya harus 3-4 pelepah, dan umur tanaman itu sudah bisa yaitu 4-12 bulan. Itu baru dinamakan benih berlabel, artinya ketika kelapa tersebut didistribusikan tentu sudah memenuhi syarat dan berlabel sehingga tidak merugikan masyarakat petani kelapa. Semai benih kelapa yang ada di Wesawak saat ini adalah merupakan bantuan kepada masyarakat di daerah ini. Sehingga jika benih kelapa tersebut sudah memenuhi syarat atau sudah diverifikasi, maka dengan sendirinya kelapa-kelapa tersebut diperbolehkan untuk didistribusikan kepada desa yang sudah melakukan kerjasama dengan Balai Benih Wesawak melalui Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kebutuhan lahan kelapa untuk tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 100 hektar, dan tahun depan daerah ini juga masih diberi kepercayaan 100 hektar, sehingga tanggung jawab ini tentu harus proaktif agar apa yang menjadi harapan pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat di daerah ini, agar ke depan benih kelapa yang akan disemai tidak bisa diambil sembarangan tempat, tetapi harus diambil dari petani kelapa yang sudah diakui oleh pemerintah seperti di Desa Wowonda dan Desa Matakus, sehingga ke depan hasilnya akan menjadi lebih baik. Kalau untuk pengadaan benih ini, saya tahu beta bahwa karena menurut yang dokumen yang dikirimkan oleh produsen benih, itu ada MOU kerjasama antara produsen benih dengan pemilik sumber benih yang di Wowonda. Karena penetapan blok itu untuk karena di Wowonda itu blok penghasil tinggi, Pak. Itu yang sudah ada SK-nya dari Menteri Pertanian sebagai blok penghasil tinggi untuk unggul lokal. Untuk unggul lokal. Nah, kalau untuk pembenihannya sendiri memang sudah bagus sih, Pak, cuman umur tanaman bervariasi. Jadi kayaknya sertifikasi juga kali ini ada sebagian yang belum bisa lolos untuk disertifikasi karena kriterianya belum memenuhi persyaratan. Misalnya kalau tinggi tanaman itu harus 30 cm, lalu jumlah daunnya itu harus 3-4, umur tanaman itu kan, kalau umur tanaman itu sudah bisa, Pak. Umur tanaman itu 4 sampai dengan 12 bulan untuk kelapa, Pak. Kelapa dalam. Jadi sesudah itu nanti diarahkan ke desa yang membutuhkan, artinya yang persemaian ini, ataukah nanti di? Oh iya, ini kebetulan kan ini untuk bantuan, Pak. Jadi bantuan itu terus nanti yang melakukan pembibitan ini kan ada kerjasama dengan produsen benih kan, dengan apa namanya sih, Pak? Balai apa sih? Balai sumber benih, Balai benih. Benih Wesawak. Benih. Nah, jadi ini nanti benih-benihnya akan disalurkan ke masyarakat, Pak. Iya, karena ini untuk kebutuhan tahun ini 100 hektar. Jadi kebutuhan benihnya itu ada 11.000 sekian. Karena per hektar itu dia akan mendapatkan 120 benih. Jadi insya Allah, Pak, untuk tahun depan juga akan ada pengadaan benih sini juga untuk 100 hektar juga, Pak. Itu kelapa juga? Kelapa juga, Pak. Makanya tadi sudah dengan Kepala Dinas dan Pak Kadis tadi, supaya karena Pak pejabat pembuat komitmen PPK itu sudah memesan bahwa nanti kalau boleh tolong disampaikan supaya CPCL-nya itu untuk tahun depan, CPCL dari petani, calon petani calon lahan itu disegerakan supaya
tidak lagi nanti pas saat proyek jalan baru ada CPCL. Oh, gitu. lebih awal dari lebih situ, bagus ya. supaya Iya. prosesnya lancar begitu. Iya betul. Bidang kelapa yang sudah jalan ini Ya. diharapkan proses-proses sertifikasi benih atau mengikuti aturan yang sesuai dengan anjuran dari Balai Benih Perkebunan Provinsi. Kita juga mengharapkan untuk sebentar nanti di masyarakat benih yang kita salurkan memang betul benih yang telah lolos sertifikasi, bukan benih yang sapuan atau benih yang Istilahnya abal-abal. Benih yang gitu. abal-abal. Semayam kelapa ini untuk masyarakat seperti apa? Artinya betul pikir sesuatu yang positif, Pak. Ya. Ini kita masih belajar mengajar petani cara menanam kelapa yang baik. Ya, terkadang petani berpikir itu semua kelapa jatuh terus dia bertunas itu selalu dijadikan tanam. Padahal sebenarnya bukan begitu. Ya, ini tahap ini kan diajar bagaimana menyeleksi kelapa dulu, ya kelapa yang baik. Kan? Seleksi itu biarkan dia dulu, setelah 1 bulan dia bentuk yang bulat itu yang bagus itu kita ambil, lalu kita bibit di sini. Ya. Setelah dia mulai akar mulai tumbuh, kita pindahkan ke polybag lagi. Yang persediakan. Ya. Setelah itu sudah pada musim tumbuh yang layak, baru kita. Tadi layak berapa Pak ya? 30 cm ya. 30 cm. Ya, setelah itu baru kita pindahkan ke areal penanaman. Kalau proses pembibitan ini memang kita sudah banyak terima info juga dari Balai. Kira-kira nanti ini dijabarkan ke desa-desa mana yang membutuhkan itu Bapak? Memang kemarin kita Apakah melalui permintaan ataukah kebijakan dari dinas untuk distribusi ke desa-desa yang ada di daerah ini? memang kemarin diprioritaskan itu Desa Arma. Oh, Desa Arma. Desa Arma untuk 100 hektar. Ya. Mungkin ada langkah ke depan ke tahun 2023 ada desa mana yang diprioritaskan? Ya, sebenarnya bicara kelapa, kalau kita bicara kelapa ini unggulan. KKT ini kalau unggulan untuk pertaniannya itu ada di kelapa. Ya, betul. Persoalannya kelapa-kelapa di KKT ini usia sudah di atas 50-an. Banyak sudah tidak berproduksi lagi. Salah boleh bilang. Ya, jadi kita butuhkan untuk rehabilitasi atau pengembangan baru. Ya. Nah ini persoalan. Karena apa? Karena kelapa-kelapa tua yang bisa petani nilai. Produksi juga terbatas. Jadi kita bersyukur bahwa lewat Balai ini ada bantuan anakan ini kan untuk perluasan 1 hektar. Ini sesuatu yang bagi kami sangat positif dalam rangka membantu peningkatan ekonomi petani lewat pertanian perkebunan kelapa.